keynote speaker dan juga closing statement plus juga doa penutup di kesempatan saat ini. Monggo Pak Kiai Syabudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dr. Miftah, Mbah Yai Badar, Dr. Bripin, Dr. Mirza dan semua tuan rumah kita Mas Fathur Rahman yang dirahmati Allah SWT dan MC yang luar biasa yang bersama kita di hati kita sehari tidak akan lupa panjang zaman insyaallah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan pada seluruh jajaran para dokter sekalian, pengantar kita semuanya. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, makanan adalah bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Saat membicarakan makanan, Allah cantumkan di pertama, dan aku telah curahkan air sebanyak-banyaknya. Nutrisi pertama adalah makanan berupa air. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan aku ciptakan manusia itu atau seluruh alam semesta dari air, semua menjadi kehidupan. Makanan, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, bukan masalah sederhana. Bahkan fitnah, cobaan, godaan, dan juga ujian Bani Adam sejak penciptaan Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan engkau mendekati syajarah, pohon ini. Fatakuna minal khasirin, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Fa'akala minha, maka kemudian Adam dan Hawa fa'akala minha, memakan. Fabadat lahuma sawatuhuma. Saat makanan yang salah dimakan, yang pertama terjadi apa? Perubahan perilaku. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah pakaiannya menjadi telanjang. Ini menunjukkan sebuah isyarat kita salah makan. Yang pertama berubah adalah perilaku. Akan terjadi telanjang kaum nudis karena masalah salah makan. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani, maka kemudian mereka mengambil daun-daunan untuk menutup aurat itu. Dan itu terus berlangsung sampai iblis Dajjal akan mengendalikan pangan di seluruh dunia, dan akan terjadi krisis pangan, dan manusia menjadi kafir karena makanan, menjadi mukmin karena makanan. Dan pengendalian makanan nanti semua dikendalikan oleh Dajjal. Banyak orang keluar dari Islam hanya satu potong roti, dan akan banyak orang yang terbunuh karena dia menyembunyikan rotinya di ketiaknya. Dia dibunuh karena hanya rebutan roti. Itu di akhir zaman. Wa inna qabla khurudi Dajjal salah sanawat syidat. Sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal akan ada 3 tahun berturut-turut kemarau panjang. Meninggal 1/3 orang, meninggal 2/3 orang, dan banyak sekali yang meninggal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kami lakukan saat itu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan tahlil, tahmid, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa innahu majzit ta'am. Itulah pengganti makanan kalian. Wirid, dzikir, kenyang. Hanya wirid dan dzikir kenyang. Saat itu kita tidak bisa melogikakan, tapi sebenarnya di akhir zaman berpuasa adalah sebuah kelaziman. Berpuasa menyelamatkan generasi, berpuasa menyelamatkan usus kita, berpuasa menyelamatkan kecerdasan kita, berpuasa menyelamatkan perilaku kita. Dan saya juga curiga termasuk LGBT pun juga itu dilantari karena apa? Makanan yang terlalu banyak melonjak-lonjak, jadilah syahwat, dan kemudian terjadilah perilaku yang menyimpang. Inilah ikhwan fiddin, bahwa saya bisa mengatakan
Dan di dalam Quran dan Sunnah, makanan bagian dari agama. Ceroboh dalam makanan, ceroboh dalam agama. Maka dari sini, setelah kita mendengarkan dari para dokter tadi, para pembicara, saya sudah melihat sudah tidak layak lagi kulkas kita penuh. Kulkas gak boleh ada isinya, harus langsung dibuang. 70 hari kita gak makan, itu sudah cukup tubuh kita. Kurang opo? Wis gak ono kulkas wis, tokno kabeh. Iki musuhe fakir miskin iki. Kulkas musuhnya fakir miskin. Berarti kita ini juga dolim. Fakir miskin banyak yang lapar. Teman Palestina lapar, kita nyimpen kulkas nganti telu. Dan akhirnya juga nggak dimakan. Pada saat ini, setelah kita mengikuti daurah ini, ikhwan fiddin, siapa yang berani untuk melaparkan diri dalam rangka menghadapi akhir zaman? Saya dari kemarin diskusi dengan para pakar-pakar pertanian membuat ketahanan pangan, mengumpulkan berapa ratus ton, berapa ribu ton, mau merancang gudang-gudang untuk persiapan makanan. Loh, ternyata kita puasa 3 hari dengan makan 3-4 suap sudah cukup. Saya lebih tenang sekarang, Dok. Bayangan saya kan lihat santri, biasanya 1 piring munjung sak gunung, itu 3 piring, Dok. Jadi saya perhitungannya kan ini udah berapa ini? 40 ton setiap bulan. Tapi kalau udah fasting paling cuma 4 kintal. Kan yang masing-masing cuma makan apa ini 3 jumput 4 jumput. Tapi tetap jangan khawatir antum. Kita ini lapar sebenarnya tadi ternyata ada tata cara. Dan ini kita akan membuka nanti Pak Dokter melakukan challenge pada antum 100 orang yang akan diuji cobakan putra, 100 orang yang akan diteliti di putri, siapa yang siap menjadi relawan percobaan. Relawan percobaan 50 orang makan seperti biasa, seperti Iskarima sekarang. Ada karbo, ada gula, ya biasalah, seperti tidak terlalu ekstrim seperti makan biasa. 50 orang siap untuk mengikuti pola puasa. Akan kita lihat presentasi hafalannya bagaimana, kemudian pertumbuhannya bagaimana. Pertumbuhannya kayak apa? Nanti akan kita bantu dengan Tai Chi. Putra 100, 50 untuk makan, nanti rebutan makan semua. Yang 50 akhirnya nggak ada. Kita cari relawan ini. Antum untuk dunia. Ini untuk menjawab dunia dan generasi sekarang. Kemudian putri juga. Saya sekarang serius, akhi. Kepada antum mikir tenanan. Saya tadi ngobrol sama Dokter Mirza bahwa kita ini ingin menyelamatkan generasi kita tulang punggungnya dan lambung dan tulang punggung. Karena ini sudah banyak yang sekarang ini masih kecil sudah terkena sakit ginjal. Kecil sudah gagal ginjal, di bawah 20 tahun sudah gagal ginjal. Ini saya bukan mengada-ada. Generasi antum generasi yang riskan sekali. Salah makan itu seperti sudah menentukan ajal antum. Sekali lagi, Anda salah makan, Anda sudah menentukan antum ajalnya mau 50, mau 80, mau 90, ikhtiarnya tinggal pilihan makanan antum. Saya yang merasakan generasi itu. Di saat saya salah dalam pola makan, kira-kira 10 tahun, tentu kalau salah makannya 30 tahun yang lalu, ya 25 tahun yang lalu, saat saya di Timur Tengah, makannya apa adanya, makan yang ngawur, ya hampir seluruh generasi saya, qadarullah menghadap Allah duluan. Ya, saya tinggal Ana sama Ustaz Abu Hasanuddin, dia seangkatan teman dekat, yang lain dah wassalam, Ustaz, udah meninggal akhi. Teman-teman Ana sendiri, ada yang terkena liver, ada yang terkena ginjal, ada yang kemudian kencing manis di usia yang sangat muda, 32 sudah meninggal karena gula. Alhamdulillah saya hampir saat itu. Tapi alhamdulillah ada Pak Hari Tai Chi, kemudian dari situ pola makan saya berubah dan beliau melarang makanan ekstrim beliau. Makin banyak kakinya nggak boleh dimakan gitu. Jadi makanan yang berkaki banyak nggak boleh dimakan. Dan saya ketat selama 4 bulan waktu itu, hanya makan sayur, hampir nggak pernah daging, hanya ikan saja. Alhamdulillah berangsur-angsur kemudian pulih kembali. Kemudian masuk di tataran makanan, makan sehari cuma sekali, ya. Dan kemudian nasi hanya sedikit. Kemarin saya hanya khawatir, jangan-jangan saya kurang gizi, jadi tetap makan dikit, Dok. Saya entok kecil gitu. Tapi alhamdulillah ternyata baterainya kita gede tadi ya, 40.000 kalori. Wah ini Masya Allah, wis tenang nih. Berarti kita ini akan punya kekuatan yang luar biasa. Dan ternyata bobot juga masih
malah cenderung malah naik dok ya. Saya makannya nggak kurus, itulah. Dan saya rasakan sekarang setelah saya pakai fasting ini tidak mudah lelah, kemudian tidur 3 jam 4 jam nggak capek, dan alhamdulillah beberapa hampir 1 tahun ini sangat jarang flu. Padahal kalau dulu setiap masuk kamar mandi gebres sampai jam 8 pagi, itu langganan. Masuk kamar mandi langsung wahai nggak berhenti sampai kemudian jam 8 pagi. Alhamdulillah sekarang mulai posisinya badan bisa lebih hangat, ya posisi badan lebih baik. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seriuslah dalam memegang din ini. Bahkan sering kita ini, ayo kalahkan musuh. Loh, kamu nggak berhadapan dengan musuh, mati dhisik kok. Itu, ayo kalahkan musuh, perang, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kata Rasulullah pada dirimu sendiri, pilih makananmu. Banyak orang muslim ternyata bukan mati karena musuh, tapi mati pada dirinya sendiri. Ternyata yang membunuh bukan pedang, sendok mbek garbu iki lho. Salah kamu makan, racun antum makan, dolim terhadap diri sendiri. Sering kita lihat orang lain dolim kepada kita, pemerintah dolim kepada kita, oh Yahudi dolim pada kita. Yahudi masih di sana, belum nyerang. Cuma antum kasih makan, oh Yahudi lanat, Yahudi lanat, mati antum. Maka dari sini kadang logika nggak masuk. Perhatikan antum dengan baik. Bahkan menjadi PR antum untuk menciptakan makanan-makanan perusak itu menjadi makanan-makanan yang baik. McDonald produk orang-orang barat, jelas merusak antum, merusak ginjal antum, merusak limpa antum, merusak usus antum, bahkan merusak otak antum, stroke. Sekarang siapa yang bisa membuat makanan yang sehat seperti McDonald? Tantangan challenge. Siapa yang bisa membuat makanan seperti makanan pizza? Antum buat makanan yang pizza tanpa tepung, caranya bisa aja. Loh, iso. Antum kan kreatif, pizza tanpa tepung, iso. Nanti dibentuk tepungnya itu sebenarnya sayur tapi kemeripik, nggak pakai minyak, tapi di oven gitu, kriuk gitu, enak. Loh, nggak ada yang nggak mustahil. Itu nikmat Allah, kreativitas antum. Bahkan bisa bikin McDonald persis, kriuknya bukan tepung, sayur, tidak pakai minyak, di oven tapi lebih renyah, proteinnya juga nggak rusak. Caranya gimana kata Dokter Miza? Ini challenge, bukan hanya tadi antum ofensif atau defensif, pokoknya saya nggak makan, udah bagus. Tapi Anda juga lebih, Anda menyerang dengan kebaikan, ciptakan makanan-makanan yang sehat, terutama putri-putri. Saya dari dulu sering Pak Dokter wanti-wanti pada ibu-ibu. Banyak bapak-bapak itu mati karena yang bunuh istrinya sendiri. Enggak ekstrim, saya enggak guyon, tenanan Pak. Wah, bojone loro gitu, langsung masak napa niki terong santen. Ya terong santen ambek segone, Masmu mangan sing akeh. Gitu. Gak tambah waras. Mati separuh. Wah, kurang mangan tanya. Gawe no masak no maneh. Kayak maneh didulang maneh. Mati 3/4. Karek ketahap kedip karek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka beristighfarlah yang banyak wahai wanita. Wahai para nisa. Saat engkau lihat bojomu sudah mulai semper, itu adalah dosamu. Saat bojomu melakukan itu mulai begagah ini, dosamu. Tenan, ojo guyu tenan. Aku iki muring-muring. Karena Anda salah makan. Harusnya suami Anda gak usah kei panganan dah. Masakno jam 3 bengi. Ben waras itu. Loh, kok gak masak? Oh, kata Pak Dokter fasting. Wah, itu. Maka dari situ ini akan memperlancar nanti akhwat gak repot ning dapur. Wes akan banyak yang hafal Quran, hafidho kabeh. Karena apa? Gak berjam-jam berada di dapur. Jarno ae wis bojomu ora usah dimasakno. Sedina masakno ping pisan, jam 11 awan wis niki Pak. Lek protes nanti datang Pak Dokter. Ben diceramai tenan. Iki tenan, ini harus revolusi, dan ini bukan hanya wawasan. Saya lihat ini sikap. Saya kaget tadi itu ya. Kalau udah 10 tahun akan datang, obesitas di Indonesia bisa tembus 80%. Dan ini bahaya.
Tadi jantung koroner makin meningkat dan meningkat. Ini fenomena. Saya yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, memang berapa kali ini jantung aja semuanya Mbak Yai Badar. Baru aja ini yang jantung, ini jantung. Doakan Ustaz jantung, doakan Ustaz jantung, doakan Ustaz jantung. Ini baru saja tadi saya lagi SMS-an, ya ada yang kena jantung lagi. Itu nggak tahu itu. Apa kaitannya antara fulus dengan jantung? Apa ikatannya antara duit dengan jantung? Nggak ada kaitan. Yang ada makanan. Stres orang kalau lapar itu nggak ada lonjakan emosional. Tapi kalau dalam keadaan energinya berlebih, begitu kena emosi, dek, sing kena serang kepala, tas langsung pecah, jadilah stroke. Tas kena jantung, pecah jantungnya. Tas ususnya sing pecah. Ya, arek-arek iki hati-hati, ojo mungan mangan tok. Mungan mangan, bal gedubal, sak bantal diuntal. Iku wis ora dikunyah langsung diemplok ngono. Ini yang kita harus berhati-hati bahwa nasib hidupmu ada di sendok dan piringmu. Usia panjangmu di keputusan-keputusan hari-harimu dalam memilih makanan. Kekuatanmu untuk bertahan sampai 80 tahun yang akan datang adalah bagaimana Anda yang Anda kunyah setiap saat. Itulah pahala Anda. Dan saya tutup bahwa Rasulullah SAW pernah ada salah dua sahabat ya, sahabat yang masuk Islamnya bareng, jihadnya bareng, infaknya bareng, berdua ini koyo-koyo ganjarannya podo. Qadarullah yang satu meninggal karena jihad, syahid. Wah, semua luar biasa. Baru kemudian setahun berikutnya sahabat yang satunya yang nggak meninggal ini akhirnya sakit sebentar, kemudian beliau meninggal dalam keadaan baik. Nah, ada salah satu yang ngimpi, loh, sing mlebu swarga duluan kok malah yang ini, bukan yang jihad. Jadi dua orang ini dua-duanya masuk surga, tapi yang masuk surga duluan yang mati tidak jihad tadi. Sampai diskusi itu di antara sahabat. Rasulullah mendengar karena rumah Rasulullah itu di kirinya masjid, kalau ngadep ya, kelihatan kalau sahabat lagi diskusi. Maka kemudian Rasulullah menjawab, aku mendengar kalian telah berdiskusi tentang dua sahabat yang bersama-sama dan satu meninggal karena jihad, yang satu meninggal setahun berikutnya. Kamu tahu kenapa mimpi fulan sahabat siapa? Zaid bin Sabit atau siapa itu? Benar. Kenapa? Karena dia 1 tahun umurnya lebih panjang dari yang berjihad. Catat. Karena 1 tahun usianya lebih panjang dari yang berjihad. Dan 1 tahun itu digunakan untuk ketaatan. Rasul kemudian memberikan pertanyaan, bukankah dia telah sholat sepanjang tahun 6.000 rakaat? Bukankah dia telah menemui Lailatul Qadar? Bukankah dia telah berpuasa Ramadan? Bukankah dia infak dan sodakoh? Maka 1 tahun panjang umur bertambah itu nilainya tinggi di sisi Allah. Sehingga seorang mukmin gak cukup menang, tapi umur kalian harus panjang. Mudah-mudahan dari Iskarima ini semua usianya 102 kamuanya. Umurnya minimal di atas 100. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan gak ada yang umur yang pendek, semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nastaghfiruka min kulli dzunubi wa khataaya wa natubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosaku kalau satu suap makanan yang aku masukkan menjadi bara api neraka yang membakarku. Ya Allah, ampuni dosaku manakala makanan yang aku masukkan salah sehingga membunuh ribuan sel yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah, kalau nikmat yang begitu banyak aku rusak dan aku hancurkan karena hawa nafsu perutku. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau matinya hati karena salah makanan yang aku makan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau padamnya pikiran karena makanan yang salah pola maupun jenisnya yang kami makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapa Engkau telah memberikan peringatan kepada kami tentang banyak makanan-makanan. Ampuni, berikan kami petunjuk ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, menyelamatkan generasi ini semuanya ya Allah.
Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, makanan yang buruk dan makanan yang haram. Ibarat di situ gerbong-gerbong setan yang kemudian masuk ke usus-usus kami, menyebar ke darah-darah kami, kemudian menguasai otak kami, hati kami, batin kami, tangan kami, kaki kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan kami kekuatan ya Allah untuk ketahanan pangan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk melindungi generasi kami ya Allah dari rusaknya pola hidup mereka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami dari fitnah-fitnah Dajjal yang hari ini betul-betul kami rasakan, yang hari ini betul-betul kami lihat rusaknya generasi-generasi kami ya Allah. Makanan, sepotong roti, sepotong kentang, sepotong makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan mereka hafid, da'i dan mujahid yang tegar, yang kokoh badannya. Bastatan fil ilmi wal jism, bastatan fil ilmi wal jism, bastatan fil ilmi wal jism. Muncullah generasi-generasi Talut Malika ya Allah, generasi Talut yang kuat jasadnya, cerdas otaknya, tinggi strateginya. Ya Allah, munculkan kekuatan seperti Musa alaihi salam yang bisa memukul batu sampai hancur. Ya Allah, munculkan kekuatan umat kami, jasadnya kuat sekuat Ali bin Abi Thalib, mengangkat pintu atau daun pintu yang diangkat oleh 40 orang. Ya Allah, munculkan generasi kami sebagaimana generasi Khalid ibnul Walid. Munculkan generasi kami seperti generasi Umar ibn al-Khattab. Munculkan generasi kami seperti generasi Muhammad al-Fatih. Munculkan generasi kami seperti generasi Salahuddin al-Ayyubi birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kokohkan jiwanya, sehatkan badannya, jagalah pikirannya birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan di puasa ini akan banyak di antara masyarakat sadar pentingnya pola makan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kami perlindungan ya Allah, berikan kami hidayah ya Rahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Makanan ya Allah, jadikan tulang punggung yang menguatkan untuk ibadah. Makanan jadikan kami kekuatan kecerdasan, bukan sebaliknya. Makanan meluluh lantakkan bangunan tulang punggung kami. Makanan merusak dan menggerogoti seluruh daging-daging kami. Makanan menjadi adab yang tidak kami sadari. Makanan menjadi adab melebihi adab api neraka. Kami takut terhadap longsor, kami takut terhadap kebakaran, kami takut terhadap serangan musuh. Ya Allah, ternyata banyak di antara kami meninggal karena satu butir gula, meninggal karena satu butir nasi. Jadikan rezeki ini rahmat ya Allah, bukan laknat. Jadikan potongan-potongan makanan ini rahmat ya Rahman, bukan laknat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kebaikan pada seluruh dokter-dokter kami, panjangkan usia-usia beliau, berikan keberkahan pada kehidupan beliau dan keluarga-keluarga beliau, dan seluruh panitia-panitia yang ada di sini, seluruh wali-wali kita, seluruh keluarga Iskarima, seluruh bangsa Indonesia. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.